Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Yose di channel. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, kenalin lagi, nama aku Yose Farisko dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas dengan NIM 191071-2004 dan aku dari kelas Sejarah Indonesia 1900 sampai 1945. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video aku, silahkan nonton dulu. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kita nggak usah lama-lama, langsung aja check it out. Nah, kita bakal nge-review buku yang berjudul Politik Islam Hindia Belanda yang dikarang oleh Haji Akif Suminto. Buku ini dicetak pertama kali itu pada Februari 1985 oleh LP3SS Jakarta. Nah, buku ini memuat 4 bab. Bab yang pertama itu bab pendahuluan. Bab yang kedua itu tentang politik Islam pemerintah Hindia Belanda. Bab yang ketiga itu Head Kantor for Islandske Zaken. Dan bab yang terakhir itu bab penutup. Buku ini membahas tentang penelitian terhadap masalah kebijakan politik Hindia Belanda tentang Islam. Dan tidak mungkin melepaskan sama sekali situasi kondisinya pada masa itu. Pemerintah Hindia Belanda dan umat Islam Indonesia masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Di satu pihak, pemerintah Hindia Belanda itu dengan segala daya berusaha untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya. Sementara di pihak lain, umat Islam Indonesia berdaya upaya pula untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan Hindia Belanda tersebut. Sedangkan dalam mempertahankan kekuasaannya, setiap pemerintah kolonial selalu berusaha memahami bahwa ihwal penduduk pribumi yang dikuasainya, sehingga kebijakan mengenai pribumi atau Islandspolitik sangat besar artinya dalam menjamin kelestarian kekuasaan Hindia Belanda tersebut. Nah, usaha Belanda untuk mengkonsolidasikan kekuatannya mendapat perlawanan dari raja-raja Islam pada saat itu. Dan di tingkat desa, para guru-guru serta ulama Islam sekalipun membuat Belanda berhasil mengontrol sebagian besar daerah Nusantara yang ditaklukkannya. Namun Islam tetap melebarkan sayapnya, bahkan sejak abad ke-19, Islam mendapat daya dorong berkat semakin meningkatnya hubungan umat Islam dengan Timur Tengah. Dalam hal ini, penggunaan sumber pertama lebih utama, sedangkan sumber ketiga dan keempat dimanfaatkan sebagai penguat analisa dalam buku ini. Betapapun sumber resmi semacam Rengelings Almanakfur dan Indai, Stadblans Zien, The Indai, dan sebagainya, tapi sumber-sumber tersebut adalah peluang untuk membuat data-data yang valid. Dan begitu juga dengan surat-surat resmi para pejabat dalam mail rapport maupun verbal tidak bisa dibalikkan, baik yang masih berada di kantor-kantor arsip Indonesia dan berbagai koleksi pribadi para advisor. Nah, maupun yang sudah dibukukan dalam aneka buku dan sebagainya. Sebagaimana terlihat dalam daftar isi, buku ini dibagi menjadi 4 bab, membicarakan tentang politik Islam pemerintah Hindia Belanda pada bab pertama. Dan juga pada bab kedua menggunakan kerangka sebagaimana pola politik Snokhorn-Renye, yakni dengan melihatnya dan dari aspek agama, sosial budaya, dan politik. Pembahasan tentang kantor for Islandske Zaken pada bab ketiga yang meliputi status dan tokoh-tokoh kantor pada saat tersebut. Pada peranannya yang dimainkannya dilakukan dengan menampilkan 5 studi kasus, yaitunya pengelolaan masjid, penggunaan masjid, dan perburuan guru agama, serta persaingan Kristen di Tanah Batak dan peristiwa Sekayu Kubang. Adapun pada bab terakhir lebih bersifat evaluasi terhadap politik Islam dan kantor for Islandske Zaken tersebut. Dan buku ini tidak terlalu enak didengar bagi telinga orang Banda ataupun orang Katolik. Namun betapapun kenyataan sejarah harus diakui. Yang menarik dari buku ini adalah analisanya yang tajam yang diberikan atas ide netralitas di bidang agama.
Ternyata pemerintah kolonial memang tidak mau bersikap netral di bidang agama tersebut. Agama Kristen diberi dukungan di daerah dan di bidang tertentu dengan alasan politis untuk mengusir orang Islam dari daerah tersebut. Perlu dicatat bahwa campur tangan Belanda terhadap agama Islam ternyata bukan sekedar contoh pemerintah pribumi sebelumnya, tapi justru untuk mengadakan kontrol, pengawasan, dan kalau mungkin kehendak memberikan arah tersendiri pada umat Islam. Dan juga hal yang sangat menarik adalah gambar yang diberikan tentang para advisor for Islamske Zaken. Dengan sistem kolonial di sini tidak hanya membicarakan sejarah keseluruhan, tapi justru perbedaan intern digambarkan dengan sangat teliti, khususnya pelukisan Horgronje dan Hazu dengan ide-idenya. Diberikan kritik dan sebab mengapa usaha mereka terpaksa gagal di tengah kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dan memang jerih payah dari sang penulis akhirnya berhasil mencapai kesuksesan berupa sebuah buku yang sangat menarik untuk dibaca oleh para pembaca saat ini jika ia tertarik dengan sejarah-sejarah Indonesia secara lebih dalam. Oke teman-teman, segitu dulu review buku kita kali ini. Buat yang belum nonton video aku ingetin lagi, silahkan nonton dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan share video-video ini ke teman-teman kalian supaya wawasan kita lebih luas tentang sejarah kita di masa lalu. Dan buat teman-teman khususnya di Sumatera Barat, stay safe, jaga kesehatan, jaga pola hidup. Semoga kita terhindar di segala macam penyakit dan segala macam pandemi yang ada pada saat ini. Segitu dulu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.